Hai para pelajar semua, dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama Murid Geo, tempat kita menjelajahi dunia dengan cara seru, informatif dan edukatif tentang negara-negara di seluruh dunia. Di episode kali ini, kita akan berpetualang ke sebuah negara di Balkan Eropa yang jarang disorot, tapi menyimpan sejuta pesona. Inilah negara Bulgaria. Negara ini terletak di Eropa Tenggara, tepat di persimpangan antara Eropa dan Asia. Meski namanya mungkin belum sepopuler negara-negara Eropa Barat, Bulgaria punya sejarah ribuan tahun yang memengaruhi peradaban benua biru. Dari masa kejayaan Kekaisaran Bulgaria, jejak budaya Kekaisaran Romawi dan Kesultanan Ottoman, hingga transformasinya menjadi negara modern anggota Uni Eropa. Semua kisah ini membentuk karakter unik bangsa Bulgaria. Tapi bukan cuma sejarahnya yang menarik. Keindahan alamnya juga luar biasa. Pegunungan Balkan yang menjulang, pantai laut hitam yang memesona, hingga desa-desa kuno dengan arsitektur tradisional yang masih lestari. Dan tentu saja, budaya rakyatnya yang hangat, musik dan tarian tradisional yang memikat, serta makanan khas yang menggoda selera. Jadi, siap-siap untuk mengenal Bulgaria lebih dekat, negara yang tenang, tapi punya cerita besar. Yuk, langsung kita mulai perjalanan hari ini di Murid Geo. Selamat menyimak dan stay tune ya. Para pelajar, sekarang kita masuk ke bagian geografi dari negara yang penuh kejutan di Bulgaria. Bulgaria terletak di Eropa Tenggara, tepat di wilayah Balkan, berbatasan langsung dengan Rumania di utara, Serbia dan Makedonia Utara di barat, Yunani dan Turki di selatan, serta Laut Hitam di timur. Posisi ini menjadikannya titik temu antara Eropa dan Asia, yang membuat wilayah ini kaya akan pengaruh budaya dan sejarah dari berbagai peradaban. Secara luas wilayah, Bulgaria memiliki sekitar 110.994 km persegi, menjadikannya salah satu negara menengah di Eropa. Meskipun luasnya tidak sebesar negara-negara besar seperti Prancis atau Jerman, Bulgaria menyimpan keragaman geografis yang luar biasa. Topografi Bulgaria sangat beragam. Di bagian tengah terdapat pegunungan Balkan yang membentang dari barat ke timur, menjadi tulang punggung alam negara ini. Di selatan, ada pegunungan Rhodope yang penuh hutan dan misteri, serta dataran rendah di sepanjang Laut Hitam yang subur dan cocok untuk pertanian. Sementara di utara, kita bisa menemukan dataran Danube yang membentang luas di sepanjang Sungai Danube, sungai terpanjang kedua di Eropa. Ibu kota Bulgaria adalah Sofia, sebuah kota yang sudah ada sejak zaman kuno dan kini menjadi pusat pemerintahan, ekonomi, dan budaya. Dengan perpaduan arsitektur modern dan sisa-sisa Romawi kuno, Sofia menawarkan pemandangan yang memikat dan penuh karakter. Jumlah penduduk Bulgaria saat ini diperkirakan sekitar 6,4 juta jiwa pada tahun 2025, dan angka ini terus menurun karena tingkat kelahiran rendah dan migrasi keluar. Ya, Bulgaria adalah salah satu negara dengan laju penyusutan populasi tercepat di dunia. Bahasa resmi yang digunakan adalah bahasa Bulgaria, yang menggunakan huruf Sirilik, sama seperti bahasa Rusia atau Serbia. Sedangkan mata uang yang digunakan adalah Lev Bulgaria, dengan simbol BGN. Meski sudah menjadi anggota Uni Eropa sejak 2007, Bulgaria belum mengadopsi euro sebagai mata uang utama. Kalau bicara wisata, Bulgaria punya banyak banget destinasi keren. Mulai dari Nesebar, kota kuno di tepi Laut Hitam yang termasuk situs warisan dunia UNESCO. Lalu ada Rila Monastery, biara ortodoks terbesar di negara itu. Hingga kota Plovdiv, salah satu kota tertua di dunia yang masih dihuni hingga sekarang. Jangan lupakan juga pegunungan Pirin dan Rila, surganya para pendaki dan pecinta alam. Lalu kenapa sih namanya Bulgaria?
Nama Bulgaria berasal dari suku bangsa Bulgars. Kelompok Turkik yang bermigrasi ke wilayah ini pada abad ke-7 dan kemudian membentuk negara Bulgaria pertama. Mereka kemudian menyatu dengan penduduk Slavia setempat dan membentuk identitas nasional yang unik. Nah, ada juga beberapa fakta unik dari negara ini. Bulgaria adalah negara pertama di dunia yang secara resmi mengakui kemerdekaan Amerika Serikat pada tahun 1776. Orang Bulgaria mengangguk untuk mengatakan tidak, dan menggelengkan kepala untuk iya. Kebalikan dari kebanyakan orang di dunia. Jadi hati-hati salah paham ya. Dan satu lagi yang menarik, Bulgaria punya lebih dari 600 mata air mineral alami, menjadikannya salah satu tujuan wisata spa dan kesehatan di Eropa. Jadi meski kecil di peta, Bulgaria adalah negara dengan alam yang indah, sejarah yang dalam, dan budaya yang sangat khas. Para pelajar, sekarang kita menyelami waktu dan menelusuri jejak panjang sejarah Bulgaria. Salah satu negara tertua di Eropa yang peradabannya telah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Mari kita mulai dari zaman kuno, ketika wilayah yang sekarang kita kenal sebagai Bulgaria dihuni oleh bangsa Trakia, salah satu peradaban paling misterius di Eropa. Mereka terkenal sebagai pejuang tangguh, dan juga memiliki budaya seni dan keagamaan yang kaya. Salah satu tokoh paling legendaris dari bangsa Trakia adalah Spartacus, seorang gladiator pemberontak yang namanya melegenda di seluruh dunia. Lalu sekitar abad pertama Masehi, wilayah Trakia ini ditaklukkan oleh Kekaisaran Romawi, dan menjadi bagian dari Provinsi Romawi Timur. Infrastruktur Romawi seperti jalan, amfiteater, dan pemandian masih bisa ditemukan di Bulgaria sampai sekarang. Terutama di kota-kota seperti Plovdiv, salah satu kota tertua yang masih dihuni di dunia. Setelah kejatuhan Kekaisaran Romawi Barat, wilayah ini menjadi bagian dari Kekaisaran Bizantium, tetapi tidak berlangsung lama. Masuk ke abad ke-7, inilah momen penting munculnya identitas Bulgaria. Suku bangsa Bulgars, yang berasal dari wilayah Asia Tengah, bermigrasi ke Eropa dan menetap di wilayah ini. Mereka kemudian menyatu dengan bangsa Slavia setempat dan membentuk Kekaisaran Bulgaria pertama pada tahun 681 Masehi. Dan inilah cikal bakal berdirinya negara Bulgaria yang kita kenal sekarang. Kekaisaran Bulgaria pertama tumbuh menjadi kekuatan besar di Balkan, terutama di bawah kepemimpinan Tsar Simeon I pada abad ke-9 dan 10. Di masa inilah bahasa Slavonik berkembang, serta huruf Sirilik mulai dipakai, yang kemudian menyebar ke banyak wilayah Slavia lainnya. Namun, kekuasaan Bulgaria mengalami pasang surut. Setelah kejatuhan Kekaisaran Bulgaria pertama oleh Bizantium, bangkitlah Kekaisaran Bulgaria kedua pada abad ke-12. Lagi-lagi, Bulgaria jadi pusat budaya dan kekuatan regional. Tapi kekaisaran ini akhirnya melemah akibat konflik internal dan invasi luar. Masuk ke abad ke-14, Bulgaria menghadapi tantangan besar, penaklukan oleh Kesultanan Utsmaniyah. Selama hampir 500 tahun, Bulgaria berada di bawah kekuasaan Ottoman. Namun, semangat kemerdekaan rakyat Bulgaria tidak pernah padam. Pada abad ke-19, muncul gerakan kebangkitan nasional. Tokoh-tokoh seperti Vasil Levski dan Hristo Botev menjadi simbol perjuangan. Akhirnya, setelah Perang Rusia-Turki 1877 hingga 1878, Bulgaria mendapatkan kembali kemerdekaannya dan membentuk Kerajaan Bulgaria pada tahun 1908. Tapi sejarah Bulgaria belum tenang. Pada abad ke-20, Bulgaria ikut serta dalam Perang Dunia Pertama dan Kedua, namun sayangnya berada di pihak yang kalah. Setelah Perang Dunia Kedua, Bulgaria jatuh dalam pengaruh Uni Soviet dan berubah menjadi Republik Komunis di bawah kekuasaan Partai Sosialis. Selama lebih dari 40 tahun, Bulgaria berada di bawah sistem satu partai,
hingga akhirnya runtuh pada tahun 1989 bersamaan dengan keruntuhan Blok Timur dan Uni Soviet. Sejak saat itu, Bulgaria bertransisi menuju demokrasi dan ekonomi pasar. Dan pada tahun 2007, Bulgaria resmi menjadi anggota Uni Eropa, menandai babak baru dalam sejarah modernnya. Para pelajar, setelah tadi kita menelusuri sejarah panjang Bulgaria, sekarang waktunya kita mengenal lebih dekat budaya unik dari negara yang kaya tradisi ini. Bulgaria adalah negeri yang jadi titik temu antara Eropa Timur dan Mediterania, antara dunia Kristen Ortodoks dan warisan Ottoman. Perpaduan inilah yang membentuk budaya mereka yang begitu beragam dan penuh warna. Mari kita mulai dari masyarakatnya. Orang Bulgaria terkenal sangat ramah dan menjunjung tinggi nilai keluarga. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak keluarga masih tinggal bersama dalam rumah yang sama lintas generasi, kakek, nenek, orang tua, dan anak-anak. Sikap saling membantu dan gotong royong sangat kuat, apalagi di desa-desa pegunungan yang tradisinya masih terjaga. Salah satu warisan visual yang menonjol dari budaya Bulgaria adalah rumah adatnya. Di kota tua Koprivstica dan Plovdiv, kamu bisa melihat rumah-rumah kayu khas abad ke-18 dengan warna-warna cerah, balkon menjorok, dan ornamen-ornamen rumit yang dibuat dengan tangan. Rumah-rumah ini mencerminkan arsitektur era kebangkitan nasional Bulgaria, sebuah periode penting dalam sejarah budaya mereka. Soal agama, mayoritas masyarakat Bulgaria menganut Kristen Ortodoks Timur. Dan gereja-gereja tua seperti Gereja Boyana atau Biara Rila adalah saksi dari kekayaan spiritual dan seni religius Bulgaria. Di sisi lain, terdapat juga minoritas Muslim, Katolik, dan Yahudi, hasil dari sejarah panjang dan pengaruh berbagai kekaisaran yang pernah menguasai wilayah ini. Kuliner Bulgaria adalah perpaduan antara Mediterania, Balkan, dan pengaruh Timur Tengah. Salah satu makanan khasnya adalah banitsa, roti pastry isi keju putih yang biasa dimakan saat sarapan. Lalu ada juga shopska salad, yang jadi simbol nasional, dibuat dari tomat, mentimun, paprika, dan keju putih. Bulgaria juga terkenal dengan yogurtnya yang otentik, karena bakteri Lactobacillus bulgarisus pertama kali ditemukan di negara ini. Di bidang seni, Bulgaria punya banyak tarian tradisional yang disebut horo, tarian berkelompok yang membentuk lingkaran sambil bergerak dinamis mengikuti irama alat musik khas seperti gaida, sejenis bagpipa, dan kafal. Anak muda dan orang tua sama-sama ikut melestarikan tarian ini, terutama saat festival. Bulgaria punya banyak banget perayaan yang unik dan menarik. Salah satu yang paling terkenal adalah kukeri, di mana pria-pria memakai topeng seram dan kostum berbulu untuk menakut-nakuti roh jahat di musim dingin. Ada juga festival mawar di Lembah Mawar, yang merayakan panen bunga mawar yang digunakan untuk membuat minyak mawar, salah satu komoditas ekspor utama Bulgaria. Yang unik, di Bulgaria, ketika orang bilang tidak mereka mengangguk. Dan ketika bilang iya mereka menggeleng. Jadi kalau kamu main ke sana, hati-hati salah paham ya. Para pelajar, sekarang saatnya kita masuk ke bab penting tentang politik dan sistem pemerintahan Bulgaria. Bulgaria adalah sebuah republik parlementer, yang berarti kekuasaan politik utamanya ada di tangan parlemen dan perdana menteri. Kepala negara adalah presiden, yang dipilih langsung oleh rakyat setiap 5 tahun. Tapi, kekuasaan eksekutif sehari-hari dijalankan oleh perdana menteri dan kabinet pemerintah. Parlemen Bulgaria bernama Narodno Sabranie, terdiri dari 240 anggota yang juga dipilih langsung oleh rakyat. Demokrasi di Bulgaria tergolong muda, baru benar-benar stabil setelah jatuhnya rezim komunis pada tahun 1989. Sejak saat itu, Bulgaria mulai berbenah, memperkuat lembaga negara, kebebasan pers, dan sistem hukum.
Dalam hubungan internasional, Bulgaria kini aktif sebagai anggota berbagai organisasi penting dunia. Sejak 2004, Bulgaria resmi menjadi anggota NATO, dan pada 2007, negara ini bergabung dengan Uni Eropa. Kehadiran Bulgaria di dua aliansi besar ini menunjukkan upaya negara untuk memperkuat posisi geopolitik dan memperluas kerjasama dengan negara-negara tetangga dan global. Namun, Bulgaria juga harus memainkan peran hati-hati. Di satu sisi, mereka menjalin hubungan erat dengan negara-negara barat. Di sisi lain, mereka punya ikatan sejarah dan energi yang kuat dengan Rusia, terutama dalam hal pasokan gas alam. Jadi, politik luar negeri Bulgaria kerap berada di posisi yang sensitif, antara Barat dan Timur. Soal keuangan negara, Bulgaria termasuk negara berpendapatan menengah di Eropa. Walau sudah jadi anggota Uni Eropa, Bulgaria belum memakai euro secara resmi. Ekonomi Bulgaria sangat bergantung pada jasa, industri, dan ekspor pertanian. Beberapa komoditas utama mereka termasuk minyak mawar yang terkenal sebagai salah satu terbaik di dunia, terutama dari lembah mawar di Kazanlak. Anggur dan produk pertanian seperti gandum dan bunga matahari. Barang-barang elektronik dan mesin industri ringan yang diekspor ke negara-negara Uni Eropa. Bulgaria juga memiliki cadangan logam seperti tembaga, seng, dan emas, serta energi dari pembangkit listrik tenaga nuklir dan batu bara. Tapi, negara ini masih tergantung pada impor energi, khususnya gas dari Rusia, yang menjadi isu strategis tersendiri. Tentu saja, semua negara punya tantangan, begitu juga Bulgaria. Beberapa tantangan utama yang mereka hadapi antara lain. Korupsi, meski telah berbenah, Bulgaria masih sering menghadapi kritik dalam hal transparansi dan supremasi hukum. Ini jadi hambatan dalam investasi asing dan kepercayaan publik. Dan banyak anak muda Bulgaria memilih bekerja di luar negeri karena upah dan peluang yang lebih baik, yang menyebabkan masalah penurunan populasi dan kekurangan tenaga kerja di dalam negeri. Ketimpangan ekonomi dan infrastruktur antara kota besar seperti Sofia dan daerah pedesaan yang masih tertinggal. Ketergantungan energi yang sebagai anggota Uni Eropa, Bulgaria harus perlahan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil, sekaligus mencari alternatif energi yang lebih mandiri. Tapi meskipun menghadapi berbagai tantangan, Bulgaria tetap bergerak maju. Dengan generasi muda yang makin terdidik, potensi wisata yang terus berkembang, dan posisi strategis di kawasan Balkan, Bulgaria berpeluang menjadi negara yang lebih stabil dan sejahtera di masa depan. Nah, para pelajar semuanya, dimanapun kalian berada. Itulah sekilas tentang Bulgaria. Sebuah negara yang mungkin jarang terdengar di telinga kita. Tapi ternyata menyimpan kekayaan budaya, sejarah, dan alam yang luar biasa. Dari jejak peradaban kuno Trakia, masa kejayaan Kekaisaran Bulgaria, hingga babak baru sebagai negara demokratis yang aktif di panggung Eropa. Bulgaria telah melalui perjalanan panjang penuh dinamika dan transformasi. Negeri ini bukan hanya terkenal dengan lembah mawar dan biara rilanya yang megah, tapi juga dengan masyarakat yang hangat, budaya yang kaya, serta tekad kuat untuk bangkit dan berkembang di tengah tantangan zaman. Dengan warisan sejarah yang dalam, alam yang memesona, dan semangat muda yang tak padam, Bulgaria adalah contoh negara kecil yang punya jiwa besar. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa membuka wawasan kalian, bahwa dunia ini luas dan setiap negara, sekecil apapun, punya cerita dan pelajaran yang berharga untuk kita pahami. Terima kasih sudah menyaksikan episode Bulgaria di channel Murid Geo. Jangan lupa untuk tinggalkan komentar, like, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan episode-episode menarik berikutnya. Sampai jumpa di pembahasan negara selanjutnya. Kenali, cintai, dan jelajahi.